Oke, kalian sudah nonton ya video yang barusan. Jadi ada beberapa tipe struktur yang bisa digunakan kalau kita mau merancang struktur bangunan tahan gempa. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini mungkin hanya beberapa ya, atau mungkin satu atau dua tipe struktur lah yang kita coba dijadikan tugas. Nah, jadi struktur baja 2 untuk SP-nya di sini hanya difokuskan pada tugas besar saja ya. Materi-materi paling saya sampaikan materi pendukung yang ada di baja 1 karena ya berkaitan ya, karena berkaitan baja 1 baja 2. Materi dasar saya khawatir kalian lupa lagi, jadi saya bahas singgung sedikit untuk materi baja satunya, nanti saya kasih linknya. Kemudian untuk materi baja 2 nanti saya sampaikan di tengah-tengah perkuliahan. Tapi di awal ini saya bahas mengenai tugas dulu ya. Oke, jadi pendukung nanti saya sampaikan materi baja 1, kemudian ada tugas perancangan ya, perancangan struktur baja. Di sini nanti kalian menggunakan program ETABS ya, dan diakhiri dengan laporan perhitungan. Oke, nanti kalian membuat laporan perhitungan dari perencanaan gedungnya. Nah, untuk spesifikasi gedungnya di sini nanti kalian akan membuat gedung 3 lantai ya. Struktur baja tentunya gedung 3 lantai. Sistem strukturnya SRPMB aja dulu. Jadi kalau di video yang tadi dijelaskan mungkin tipenya moment resisting frame yang ordinary ya, sistem rangka pemikul momen biasa. Fungsi gedungnya untuk sekolahan, lokasinya di Pontianak. Jadi kalau di Kalimantan itu bagian barat, gempanya nggak terlalu besar. Jadi karena kalian mayoritas juga belum mengambil kuliah gempa ya, kita fokuskan ke perencanaan bajanya saja. Nah, untuk pembebanan nanti dimodelkan beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Ya, untuk beban gempa nanti saya ajarkan. Sebetulnya nanti saya kasih semacam tutorialnya juga untuk pelaksanaan tugas. Nanti saya buat videonya untuk cara di program ya. Kemudian nanti kalian kembangkan sendiri dan susun laporannya sendiri gitu. Oke. Kalau untuk tugas sebetulnya saya belum bikin, tapi kalau dilihat apa gedung 3 lantai kita ngambil yang tipikal saja lah ya. Kita bikin contoh misalnya portalnya sedikit saja, jadi denah, kemudian ini denahnya, nanti dibuat 3 lantai tapi tipikal semua gitu supaya mempermudah saja. Nah ini ya, ini aduh maaf gambarannya jelek. Nah ini 6 meter, 3 meter, 6 meter. Nah di sini ada portal juga, ini 8 meteran. Oke. Nah ini posisi-posisi kolom. Oke, posisi kolomnya ada di sini, di pertemuan balok induk, di semua ya, sampai dengan semua sini. Nanti kalian kasih balok anaknya per 2 meter. Jadi kalau ini 8 meter dibagi 2 meteran, berarti nanti jadi ada 4 bagian. Nah yang ini salah ya.
Nah, ini balok anaknya untuk semua portal. Sama ya, kedua lagi sananya. Nah, ini per 2 meteran. Nah, nanti coba kalian modelkan. Ini untuk 3 lantai, sama semua, tipikal. Tinggi lantainya per 4 meter. Ya, tinggi lantainya 4 meter. Jadi kalau nanti kalian modelkan gedungnya gini, ini potongannya ya, nah, gitu. Nanti kasih tumpuannya jepit. Ini tingginya per 4 meter. Ya, nanti kalian bikin modelnya dengan baja dengan mutu BJ 41 dan penampangnya IWF atau Habim. Oke. Nah, untuk parameternya ini ya, jadi nanti kalian coba buat dengan menggunakan program ETABS. Untuk pembebanan kan sudah ditetapkan, nanti beban mati. Beban mati, kalau di sini beban mati berarti ada dari beban mati tambahan juga termasuk ya, beban ada dari plat lantai, ada dari dinding, ada dari keramik, ada dari spesi dan lain-lain. Kemudian beban hidup ini difungsikan untuk sekolahan itu 250 kg per meter persegi. Kemudian ada beban gempa daerah Pontianak. Nanti saya jelaskan cara di programnya ya. Kalian bikin dulu. Yang penting paham dulu alur tugasnya ke arah mana. Nanti saya kasih panduan untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, intinya adalah bagaimana kita merencanakan gedung struktur baja yang tahan terhadap gempa. Makanya tadi kita kasih beban gempa. Nah, terakhirnya adalah mendapatkan dimensi dari balok dan kolom. Ya, terakhirnya mendapat dimensi balok kolom dengan BJ41. Tipikal dari penampangnya itu adalah IWF atau HWF, Habim. Habim itu yang sama, misalnya IWF 300, kalau IWF kan 300, 150, seperti itu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan di laporannya itu nanti dicantumkan perhitungan manualnya untuk satu balok dan satu kolom. Jadi kan kalau dari SAP itu nanti ketahuan ada rasio kapasitas ya, ada yang rasionya mendekati 1, ada yang rasionya 0,5, ada yang rasionya di atas 1, mungkin merah, diganti penampang ya sampai ketemu. Kemudian nanti masukkan perhitungan manualnya di bagian terakhir. Jadi nanti susunan dari laporannya itu adalah yang pertama soal bab 1, kemudian bab 2-nya itu mengenai teori perhitungan, bab 3-nya mengenai pemodelan struktur ya, ini ya, gambar ini, tapi nanti dimodelkan di program di ETABS-nya seperti apa, masukkan ke bab 3 termasuk pembebanan dan lain-lain. Nanti bab 4-nya itu adalah bab analisis sampai desain penampang. Nanti bab 5-nya baru perhitungan manual, dan bab 6 ada kesimpulan ya, terserah kalian menulis kesimpulannya apa. Oke, jadi baik itu mengenai tugas. Nah, semester pendek ini untuk baja 2 mungkin seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali lah, nanti kita lihat aturan jadwalnya saja. Yang jelas kalau kalian ada pertanyaan ya sampaikan saja di grup, sampaikan di grup. Kemudian nanti kalau memang pertanyaannya banyak dan untuk saya buatkan video untuk jawabannya ya boleh, nanti saya buatkan videonya. Oke, baik itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.